Halo bosai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fikri pakai Kika. Sehat semua bukan? Bosai semua, rekan-rekan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Dan yang dalam keadaan kurang sehat semoga segera sembuh, segera dijauhkan dari segala penyakit. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan yang layak, berkah barokah untuk keluarga di rumah. Selanjutnya yang baru bergabung di channel Fikri pakai Kika, selamat bergabung. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen, dan selalu mendukung di channel Fikri pakai Kika. Yang dalam perjalanan semoga segera sampai tujuan, semoga tidak ada halangan dalam perjalanan. Terima kasih semuanya, sehat-sehat untuk bosai semuanya. Kemudian yang beragama muslim yang belum sholat silahkan di pause dulu seperti biasa, supaya video ini tidak mengganggu dalam beribadah, tidak mengganggu kita dalam khusyuk beribadah. Begitu juga agama yang lain yang belum beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, silahkan beribadah dulu, di pause video ini, boleh dilanjut. Oke, baiklah rekan-rekan semuanya, kali ini KII akan membahas masih seputar UPPPG. Kemarin di tanggal 29 sempat ada pengumuman untuk gelombang 1 dan angkatan 2. Ya, ini sudah keluar hasilnya. Alhamdulillah, ada yang lulus, ada yang belum lulus. Nah, ini bagi yang lulus KII ucapkan selamat ya. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, sanak saudara, kerabat, dan rekan-rekan yang sudah mendukung. Dan bagi yang belum lulus di UPPPG tahun ini, masih ada kesempatan. Ini kabarnya tanggal 27 dan 28. Semoga memang bisa langsung terrealisasi. Yang belum lulus tetap semangat, jangan berkecil hati, karena segala sesuatu memerlukan perjuangan. Jangan sampai kalian patah semangat. Kalau sudah patah semangat, putus asa, berhenti sampai di sini, kalian pasti tidak akan melanjutkan lagi. Tapi yang belum lulus, jangan patah semangat, masih ada perjuangan lagi yang harus diperjuangkan. Kalau mau berjuang, pasti masih ada kesempatan. Oke bosai, dan di sini KII akan membahas, ya ini jurus jitu lulus UP UKM PPG 2021. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, terbukti lulus. Alhamdulillah, saya lulus alhamdulillah berkat doa-doa subscriber, berkat doa rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas doanya. Semoga yang menonton channel ini juga akan mendapatkan kemudahan dan segera lulus juga. Saya doakan untuk keberkahan keluarga di rumah, diri sendiri, dan lingkungan sekitarnya. Oke, kita langsung saja tanpa basa-basi, lanjut saja rekan-rekan semuanya. Yang pertama apa jurus jitu yang saya lakukan? Nah, ini penting dan perlu kita tularkan. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa itu penting. Berdoa itu meyakinkan diri kita, kemudian memantapkan diri kita, juga menenangkan diri kita. Sehingga doa itu penting sekali. Rekan-rekan guru, bosai semuanya dimanapun kalian berada, sebelum melakukan aktivitas, sebelum melakukan pekerjaan, utamakan berdoa. Kemudian berdoa yang seperti apa? Yang pertama secara privasi. Nah, privasi berarti diri sendiri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang beragama Islam, berdoa silahkan, bisa dengan sholat duha, bisa dengan sholat tahajud juga boleh.
kemudian doa-doa yang ditentukan sesuai agama masing-masing. Bagi yang beragama non-Islam, silahkan disesuaikan saja, berdoa dengan khusyuk dan hikmat, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita jangan malu meminta karena kita membutuhkan. Nah, itu di situ pentingnya doa secara privasi. Yang kedua, ini adalah berdoa, meminta doa kepada keluarga, dukungan. Nah, ini kita minta doa pada yang sudah berkeluarga, yang perempuan kepada suami, yang laki-laki kepada istri, anak, ayah, ibu, baik ibu kandung, ibu mertua, semuanya kita minta doa. Keluarga, paman, bibi, kalau perlu kita minta doa, baik melalui WA ataupun ketika bertatap muka di jalan ataupun kita silaturahmi ke rumahnya. Kita minta doa, dukungan secara spiritual, karena kita tidak tahu doa siapa yang akan dijawab. Entah doa kita tadi privasi atau ibu, bapak, istri, suami, anak, siapapun, paman ataupun kakek yang masih punya kakak. Jadi silakan mintalah doa kepada mereka. Jangan malu-malu, karena manusia itu membutuhkan manusia yang lain, makhluk sosial. Tidak ada di dunia ini manusia yang bisa hidup sendiri. Orang kaya seperti apapun, dia membutuhkan manusia lain. Tidak mungkin dia membelanjakan hartanya, membelanjakan apa yang dia punya tanpa bantuan orang lain. Pasti memerlukan bantuan orang lain. Disinilah makhluk sosial kita lakukan, kita laksanakan, kita minta doa. Kemudian doa kepada siapa lah? Ini halayak umum. Halayak umum ini siapa saja? Orang yang kita kenal, teman, kawan, rekan kerja, rekan bisnis, ataupun yang punya bisnis ya, ataupun siapapun yang kita kenal lah. Teman di jalan, teman di sekolah, kita kan pasti, saya yakin teman kita tidak hanya kalangan guru saja, tidak kalangan pendidik saja, tetapi bermacam-macam kalangan. Kita minta doa. Ya kembali lagi tadi, tidak tahu doa siapa yang akan diijabah. Karena doa ini adalah power, kekuatan yang tidak terduga, rekan-rekan. Saya juga melakukannya. Ini pengalaman pribadi saya. Itu yang pertama, yaitu berdoa. Jangan lupa ya bahwa saya berdoa itu penting. Kemudian apa yang selanjutnya? Nah, ini kuatkan mental. Yang kedua, kuatkan mental. Ini jangan sampai mental kita ini kena. Ini penting sekali. Kuatkan mental, rekan-rekan, bosai semuanya. Bagaimana cara kita menguatkan mental? Yang pertama, siap gagal. Kalau kalian bosai semua, saya siap gagal. Karena dari awal memang siap gagal. Makanya tidak akan menjadi beban. Jangan sampai kita tidak siap gagal. Yang terjadi apa? Ketika kita mengalami kegagalan, kita akan terpuruk, putus asa, susah untuk bangkit. Orang yang kuat itu ketika dia jatuh mampu bangkit lagi. Begitu ya rekan-rekan semuanya bosai. Semoga ini adalah awal untuk membangkitkan mental kita. Karena UP domisili ini memang luar biasa sekali. Saya juga merasakannya. Saya baru berani menularkan ataupun mencantumkan di YouTube ini sesuai pengalaman pribadi saya ini setelah saya sudah melaksanakannya dan bisa lulus di UPPBG 2021 ini. Nah, ini siap gagal. Kuatkan mentalnya dengan cara siap gagal yang pertama. Yang kedua, siapkan diri. Nah, ini penyiapkan diri melalui apa saja rekan-rekan? Ini bisa melalui belajar, bisa melalui tadi doa. Kemudian kita tidak usah terpaku dengan WA grup yang banyak sekali, informasi-informasi yang mungkin membingungkan kita abaikan. Jangan sampai banyak WA grup ataupun banyak Telegram grup dan di situ sosial media kita banyak informasi, akhirnya kita membuyarkan. Itu tidak usah. Kalau memang itu tidak mantap, diabaikan saja. Kita ambil satu informasi yang menurut kita itu adalah valid. Kalau saya dari dulu menyarankan informasi ya datangnya dari ukmppg.kemendikbud.go.id.
itu adalah informasi yang valid. Yang kedua, informasi yang valid yaitu dari admin kelas. Jadi silahkan pantau terus, kalau bisa japri kalau memang ingin bertanya. Saya yakin rekan-rekan apabila bertanya kepada admin kelas akan dijawab. Begitu ya, itu cara menyiapkan diri, kuatkan mental. Yang selanjutnya, siapkan peralatan dengan matang. Nah, ini peralatan apa saja? Handphone untuk Zoom, kemudian laptop yang support, yang memang tidak ngehang ya, yang jelas support untuk aplikasi set. Karena apa rekan-rekan, ketika kita terkendala pada jaringan, terkendala pada laptop, pada handphone, pada jaringan, maka secara tidak langsung mental kita akan turun. Jadi sebelum kita bertanding, sebelum kita mengerjakan UP, siapkan peralatan dengan matang. Begitu ya bosai semuanya, rekan-rekan semuanya. Itu juga menambah kuat mental. Saya waktu simulasi waktu itu saya los menggunakan WiFi, memang tidak menggunakan kabel LAN, karena ketika simulasi adalah percobaan. Jadi kalau percobaan ya kita lakukan yang paling sederhana. Jadi kalau ada kendala bisa kita langsung antisipasi pada set tersebut. Jadi nanti ketika pelaksanaannya kan sudah ada kendala di simulasi, pas pelaksanaannya kita perbaiki lagi, kita siapkan lagi. Begitu rekan-rekan semuanya, bosai. Oke. Yang selanjutnya apa di sini? Siap berbagi. Ini penting juga. Ini berbagi apa? Apapun yang kita punya. Kita punya soal UP, kita punya rangkuman UP, kita punya kelebihan uang, kelebihan materi ataupun sembako, apapun yang lainnya, kita bagi. Jangan sampai kita pelit, jangan sampai kita kikir, jangan sampai kita merasa cuma percuma kita keluarkan, tidak. Sebagaimana kalau ilmu marketing itu membutuhkan iklan. Ketika kita melakukan usaha maka ada marketingnya, marketingnya menggunakan iklan. Nah di sini berbagi ini adalah iklan rekan-rekan semuanya. Paling tidak kita kalau di agama Islam bersedekah ini akan kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin di agama-agama lain yang mengajarkan hal seperti itu ada karma baik, ada karma buruk. Nah ini adalah sebagian dari hal tersebut. Jadi silahkan rekan-rekan jangan sampai tidak mau berbagi. Apapun yang kalian merasa punya, tidak punya file, ya kita bagi dengan ilmu yang kita pahami. Kalau kita tidak bisa berbagi dengan itu, kita bisa membantu rekan, misalnya di rumah ada WiFi, ada rekan yang kesulitan jaringan, kita bagikan. Jadi jangan pelit-pelit, silahkan, itu kunci berbagi. Jadi di sini akan menguatkan mental kita, akan menguatkan diri kita, ya rekan-rekan semuanya. Ini pengalaman pribadi saya juga waktu itu memang saya bagikan apapun yang ada di YouTube channel saya ini, baik rangkuman, kemudian ada soal UP, kalau memang ada yang inbox, selama itu membutuhkan pasti saya kasih. Saya tidak akan menolak untuk memberikan syarat ataupun yang lainnya. Silahkan, kalau bermanfaat gunakan, bagikan dengan rekan yang lain. Begitu ya bos saya, semoga ini bermanfaat sekali. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ini belajar. Nah ini adalah salah satu dari ikhtiar atau usaha yang kita lakukan. Pasti jangan sampai kita berpikir wah ini kan hanya formalitas UP. Jangan. Tetap yang namanya peningkatan profesi itu berasalkan dari kualitas. Maka kita juga harus dan wajib belajar untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai kita berpikiran pasti otomatis lolos, pasti otomatis tidak. Segala sesuatunya membutuhkan persiapan rekan-rekan. Kita matangkan dari apa yang sudah kita pelajari, mulai dari belajar mandiri, kemudian pendalaman materi, kemudian PPL sampai terakhir UKIN, itu kita siapkan. Tidak ada yang formalitas, semuanya dilakukan dengan baik. Bagaimana cara belajarnya? Yang pertama,
yaitu sesuai kisi-kisi ya rekan-rekan. Jangan sampai kita belajar di luar kisi-kisi, itu akan menyebabkan mubazir, mubah, percuma itu ya. Jadi kita pahami kisi-kisi itu yang ada di ukmppg.kemendikbud.go.id, itu ada kisi-kisi, kita download, kemudian kita pahami, kita pelajari. Kemudian kalau ada soal-soal yang beredar, soal-soal yang tahun lalu ataupun soal yang kalian dapat, kalian sesuaikan dengan kisi-kisi. Kalau ada di kisi-kisi, pelajari. Kalau tidak ada di kisi-kisi, tinggalkan. Itu kuncinya. Begitu ya Bosai. Selanjutnya belajar rangkuman modul pedagogik. Modul pedagogik itu pasti keluar. Jadi apa yang sudah ada di modul pedagogik, pelajari lagi, pahami, berkenaan dengan pembelajaran, berkenaan teori belajar, berkenaan dengan C4, kemudian berkenaan dengan teori Bloom, itu juga perlu dipelajari. Ini berkenaan dengan pedagogik. Kemudian profesional sesuai dengan mapel-mapelnya silahkan. Yang PGSD ya mapel PGSD, yang IPA, yang fisika, biologi, penjas, bahasa Indonesia, lain-lain, silahkan pelajari sesuai dengan modul profesional. Jadi kalau tidak sesuai modul, tidak usah dipelajari rekan-rekan. Itu yang saran saya, dan saya juga melakukan ini. Saya juga membahasnya sesuai dengan apa yang sudah saya alami dan sudah saya lakukan. Masa saya saya menyarankan belum saya lakukan, ya sama saja omong doang gitu. Tapi saya sudah melakukan insya Allah, dan itu juga berhasil lulus di UPPPG 2021 ini. Kemudian yang terakhir, belajar soal-soal UP. Nah ini ketika kita sudah belajar pada pedagogik, profesional, kita sudah paham, baru kita ke soal UP, baru kita membaca soal-soal UP yang sudah banyak itu ya rekan-rekan. Tapi ada syaratnya. Satu, fokus pada kemantapan hati. Misalnya Bosai, rekan-rekan semuanya dapat dari si A, dapat dari si B, ini jawabannya kok beda, ini jawabannya kok seperti ini jawabannya. Lah silahkan hati nurani kalian mantap yang mana, jangan ikut-ikutan teman. Kalau memang mantapnya di situ, itu sudah betul, ya kita pelajari, kita ulangi lagi. Karena tidak mesti pendapat soal ini jawabannya A, kemudian mendapat soal ini jawabannya ternyata D. Lah ini kita boleh memilih salah satu, kemudian yang mantap yang mana. Kemudian jangan sampai kita informasi sana ikut sana, informasi sini ikut sini. Lah ini yang menyebabkan kita tidak fokus, yang menyebabkan hati kita tidak tenang rekan-rekan. Kalau kita seperti ini, nah kemungkinan fokus kita akan terbagi-bagi, makanya kita tidak bisa belajar dengan tenang. Jadi silahkan rekan-rekan semuanya, semoga ini apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa membantu, juga sekedar sharing, berbagi. Tidak ada maksud untuk menyudutkan, tidak ada maksud untuk merendahkan siapapun. Di sini saya hanya ingin berbagi manfaat saja. Kemudian yang keempat adalah cek ulang. Nah ini cek ulang lagi rekan-rekan. Cek ulangnya apa saja? Nah ini cek ulang saat pertama malam sebelum UP dilaksanakan. Kemudian yang kedua belajar ringan saat menunggu check-in pada SEP. Yang selanjutnya ini zikir dan sholawat bagi yang muslim, dan bagi yang non muslim silahkan menyesuaikan. Nah ini malam sebelum UP. Malam sebelum UP kita cek lagi otomatis jaringan, kemudian baterai laptop, baterai HP, kemudian memori pada HP full atau tidak kita cek. Jangan sampai memori full ini menyebabkan jaringannya terganggu, terkendala, dan aplikasi SEP ini ketika berjalan juga terganggu. Jadi kalau misalnya memorinya full, silahkan dihapus file-file yang tidak bermanfaat, yang sudah tidak digunakan, mapel dihapus saja. Jadi tidak mengganggu berlangsungnya jaringan dan tidak mengganggu berlangsungnya aplikasi SEP tersebut. Itu baterai handphone, baterai laptop,
kemudian listrik. Bagi yang kurang mantap silahkan siapkan genset, kemudian wifi, siapkan jaringan stabil, kemudian siapkan juga kuota pada HP yang lain. Seumpama wifi mati, maka kita beralih ke tethering HP, karena aplikasi save sudah pernah disampaikan, aplikasi save ketika jaringan mati itu tidak langsung mati. Nah, ketika jaringan mati itu kurang lebih 1-2 menit baru aplikasi save tidak connect. Kalau sudah tidak connect, maka kita langsung menghubungi pengawas ujian. Begitu. Yang berikutnya, belajar ringan saat menunggu check in pada save. Jadi bagi yang saya satu, kalau waktu saya itu kan jam setengah 9 ya, ada yang masuk setengah 8, ada yang masuk jam 8. Nah, waktu-waktu itu sebelum kita masuk check in di aplikasi save dengan pengawas, kita misalnya bangun pagi itu tadi berdoa dengan cara misalnya sebelum subuhan sholat tahajud ataupun berdoa yang lainnya. Nah, itu ketika menjelang itu belajar yang ringan, jangan yang berat. Kita hanya mengulang saja, oh ini belajar, oh ini yang saya ingat, oh ini yang kemungkinan ini berkenaan dengan feeling daripada soal UP dan rangkumannya. Kalau feeling kita mengatakan, oh ini keywordnya akan keluar, kita baca lagi, ini sebenarnya akan keluar, kita baca lagi, yaitu membaca yang ringan-ringan saja, jangan terlalu berat. Kenapa? Ketika kita belajar berat, nanti kita berpikirnya akan semakin susah. Kemudian ketika membaca soal, lah ini penting juga, ketika membaca soal dengan pembahasan, jangan terlalu lama untuk membaca narasi. Kita membaca soal terlebih dahulu, soalnya mau meminta apa, baru kita kembali ke narasi, rekan-rekan ya. Jadi ketika nanti membaca soal, ketika soal nomor 1 bacaannya panjang, jangan dibaca dulu, silahkan langsung cari soal yang diinginkan. Misalnya pembelajaran apakah yang sesuai dengan narasi tersebut, maka langsung yang itu. Begitu ya rekan-rekan. Oke. Nah, selanjutnya zikir dan sholawat bagi yang muslim, bagi yang non muslim menyesuaikan. Jadi silakan sebelum masuk ke save berzikir, memuja Tuhan yang Maha Esa, sholawat Nabi. Bagi yang non muslim silahkan menyesuaikan, berdoa untuk menenangkan hati. Itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan. Terima kasih atas partisipasinya di channel Fikri pakai Kika, dan tetap mendukung di channel ini. Terima kasih semuanya, terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang masih stay tune di channel Fikri pakai Kika, dan semoga ini bermanfaat dan lulus bagi yang mengulang nanti dan yang akan melaksanakan UP di angkatan 4. Semoga lulus semuanya. Dan ingat apa yang sudah saya sampaikan, jurus jitu ini semoga bisa dilaksanakan. Dan memang kalau tidak bisa dilaksanakan dan ini tidak bermanfaat, abaikan saja, skip saja, tidak apa-apa. Cukup sekian, sampai jumpa, salam sukses, salam sehat, lulus UP 2021 bagi seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke. Amin amin ya robbal alamin. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.